Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Payakumbuh akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 23. Saya Nurlaila Fitri dari SMA Islam Boarding School Raudatul Jannah. Saya Os Jumiati dari TK Jamiatul Hujan IPHI. Saya Mirna Husnul Fatimah dari SMPN 7 Payakumbuh. Dan juga kita akan nanti mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Apakah nanti Ibu Mirna sudah memberikan pertanyaan yang berbobot? Dan apakah juga coachnya sudah merespon sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh coach? Nah, jangan lupa kita juga harus menerapkan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, Ibu Mirna, untuk pertanyaan pertama, apakah kompetensi yang ingin Ibu Mirna kembangkan dalam proses coaching kita? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pertama adalah riset, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu Mirna, pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Mirna kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yang di sini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, pertanyaan terakhir Ibu Mirna, indikator yang mana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi inti permasalahannya, Bu. Baik Ibu Mirna, demikian dulu ya Ibu pra-supervisi kita kali ini. Silahkan Ibu Mirna langsung melaksanakan coaching bersama coachnya. Terima kasih Ibu Mirna. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu Laila. Sama Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bu As hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Saya dengar Ibu Os mau menceritakan, ada yang ingin Bu Os ceritakan kepada saya. Ibu, ada yang ingin saya sampaikan, boleh minta waktu sebentar kan Ibu Mirna? Baik, silakan Bu Os bercerita, kita punya waktu 15 sampai 20 menit kira-kira paling lama ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Ya, ada yang ingin saya sampaikan terkait tentang kondisi di sekolah ya Ibu, terutama tentang pembelajaran. Pembelajaran tersebut tentu guru menjadi inti permasalahannya sekarang guru itu Ibu. Jadi kondisinya saat ini untuk pembelajaran di sekolah kami masih metodenya itu masih konvensional atau masih berpusat kepada guru gitu Bu. Jadi pembelajarannya masih gurunya yang ceramah, gurunya yang menerangkan pembelajaran, sementara anak bersifat pasif saja seperti itu Ibu. Oh baik Bu, berarti kurang kreatif ya. Teman-teman Ibu rekan sejawat Ibu baru ya. Lalu ya kurang bervariatif. Mungkin demikian baru rekan-rekan sejawat Ibu ya. Penggunaan media yang kurang bervariasi juga termasuk salah satu permasalahan. Kemudian metodenya yang masih menurut saya itu monoton Ibu. Apalagi pada anak usia dini kan itu sebaiknya kegiatan itu kan bervariasi untuk menarik minat anak untuk mengikuti pembelajaran gitu Ibu. Oke, baik Ibu. Dari percakapan kita pada saat ini, apa yang ingin Ibu Os dapatkan kira-kira? Dapatkan? Iya, dari percakapan ini saya ingin adanya perubahan di sekolah Ibu, terutama pada metode pembelajaran, kemudian penggunaan media pembelajaran agar pembelajaran di sekolah itu lebih berenergi gitu, variatif ya Bu ya. Benar, ya seperti itu Ibu, adanya perubahan terutama ya dari sisi gurunya tadi gitu Bu. Bagus sekali ya. Iya. Keinginan Bu Os untuk kedepannya. Iya. Ibu Os adanya ingin sebuah perubahan terhadap sekolah ini agar lebih maju ke depannya. Di rekan sejawat mengubah cara mengajarnya ya Bu ya. Iya benar Ibu. Ya. Nah, perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan Ibu tersebut? Terkait tentang metode dan media tadi ya Ibu, tentu saya ingin guru tersebut
lebih bervariasi atau lebih kreatif dalam menciptakan media pembelajaran. Seperti kalau metodenya ceramah saja mungkin bisa diganti dengan melibatkan anak agar lebih aktif, sehingga pembelajaran tidak terkesan teacher center gitu Bu. Karena melibatkan anak jadi memang pembelajaran itu sudah student center. Kemudian mungkin dapat memanfaatkan teknologi sebagai salah satu variasi media pembelajaran, karena anak-anak itu kan seperti yang kita lihat kalau monoton saja tentu mereka bosan, apalagi anak usia dini ya Bu. Tapi kalau dengan media dan metode pembelajaran yang bervariasi tentu akan lebih membuat anak Menarik lebih fokus. minatnya, Ibu, Benar, ya. iya benar Ibu. Karena rentang fokus anak usia dini itu kan 5 menit saja itu sudah sangat bagus begitu. Jadi yang saya harapkan itu tadi Bu, kreativitas guru terhadap media dan metode pembelajaran. Berarti Ibu Os harus sini harus bekerja keras Iya, ini benar, karena Ibu. Maaf. Ibu Os calon guru penggerak kan. Aduh, iya, benar sebenarnya sekali. Ibu. Karena kalau di kami guru penggeraknya harus dituntun lebih keras lagi belajarnya. Agar dapat menggerakkan Iya, juga ya, Bu. menggerakkan lagi Iya, ke benar. sekolahnya untuk dia lebih maju ke depannya. Iya, Ya, benar. baiklah. Untuk sekolah kira-kira maaf Ibu, untuk di sekolah itu levelnya sudah sampai mana ya Bu ya? Kalau menurut saya, kalau misalnya idealnya sampai 10 ya Ibu, kalau untuk variasi media dan metode itu masih pada level 6. Terutama di sekolah kami memang masih banyak guru yang senior ya Ibu. Jadi untuk mereka masih berada pada posisi nyaman mereka gitu. Sementara kan untuk saat ini, apalagi anak pada saat ini itu Ibu memang membutuhkan metode-metode atau variasi pembelajaran yang sesuai pada zamannya gitu Ibu. Jadi kalau hanya gurunya saja itu menurut saya kurang menarik minat anak. Jadi masih pada level 6 menurut saya Ibu. Wah, masih ada 4 level lagi ke depan Iya. atasnya ya Bu ya, Iya. mencapai 10 ya Bu Iya, ya. mudah-mudahan bisa tercapai Bu. Amin. Sekarang kalau sudah seperti itu, langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan untuk membantu agar guru ini bersifat kreatif lah Bu, agar mereka dapat menerapkan metode-metode yang dapat menarik minat siswa untuk belajar. Yang pertama, saya sebenarnya untuk memikirkan langkahnya itu memang sangat sulit ya Bu, terutama bagi guru senior itu kan kalau kita mengajak komunikasi langsung itu kan mereka merasa digurui. Jadi Yeah. kalau menurut saya itu langkah yang saya pertama ambil yaitu seperti alur kita pada LMS itu kan ada merdeka mulai dari diri. Jadi saya akan memulai dari diri saya sendiri untuk melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi terhadap metode dan media, sehingga nanti guru-guru dapat melihat dengan media dan metode yang bervariasi tentu anak lebih tertarik dan capaian pembelajaran pun tentu akan lebih meningkat kalau menurut saya Ibu. Jadi setelah saya mulai melakukan, tentu setelah guru melihat mungkin mudah-mudahan mereka juga setidaknya mereka berminat kan, nanti mereka akan Tertarik bertanya, ya, Bu, ya. tertarik lah gitu. Jadi tanpa paksaan mereka ikut. Itu kalau untuk mulai dari diri, itu yang pertama. Kemudian kalau memang setelah itu ada minatnya atau mungkin belum ada, saya akan berusaha tetap untuk melakukan pendekatan individu itu Ibu, menyampaikan bahwa mungkin kita harus meningkatkan metode atau media pembelajaran agar anak lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Begitu Ibu langkah yang masih saya pikir sama saya saat ini gitu. Bagus sekali ya langkah Bu Os untuk kedepannya. Selain itu, mungkin ada apa lagi strategi lain yang akan Bu Os lakukan? Kalau menurut saya strategi lainnya mungkin seperti ini Ibu. Memberikan selain pendekatan individu tadi tentu saya juga ingin jangan hanya bagian guru saja. Jadi saya juga akan melakukan mediasi atau melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, karena kalau melalui kepala sekolah kan biasanya itu lebih kuat penguatannya begitu Ibu. Jadi mungkin apalagi kalau kepala sekolah mendukung kan Ibu dengan fasilitas-fasilitas yang ada, tentu akan lebih mendukung langkah-langkah saya tadi seperti itu Ibu. Ya biasanya kalau dari kepala sekolah nih rekan-rekan yang lainnya akan mendengarkan ya Bu ya. Iya benar Ibu. Kalau kita biasanya guru junior lah kan, Apalagi iya, benar, ya Ibu. kurang didengarkan. Oh masa junior yang kita dengarkan Waduh, misalnya itu iya, ya benar. sampaikan Iya, ya Bu ya. Ibu. Oh iya, sama Itu. yang kita alami seperti itu juga Bu. Iya. Oke Bu, apa yang menjadi komitmen Ibu Os untuk kedepannya terhadap rencana yang akan Ibu lakukan? Komitmen saya ke depannya yaitu yang pertama tentu saya akan terus bergerak, pertama ya Ibu, bergerak untuk melakukan variasi-variasi terhadap pembelajaran, terus merancang rancangan kegiatan pembelajaran yang lebih bervariasi. Kemudian juga akan terus tanpa lelah, mungkin ada jenuhnya nanti kalau seandainya kita merasa tidak diterima, tapi saya akan tetap melakukan pendekatan terhadap guru. Kalaupun belum, saya juga akan tetap meminta bantuan mungkin kepada kepala sekolah untuk melakukan pendekatan-pendekatan lagi kepada guru. Bisa mungkin didiskusikan dalam rapat kerja atau di mana gitu.
Bagus sekali ya Bu, rencana Bu Os ke depannya, Terima kasih, Ibu. usaha Ibu ke Iya. depannya dalam menggerakkan sekolah ini Iya. sesuai dengan sebuah seharusnya kita tergerak terlebih dahulu, bergerak dan menggerakkan ya Bu ya. Mudah-mudahan dapat menggerakkan nanti. Ya amin, sehingga sekolah Ibu Os lebih maju lagi ya Bu Iya, ya. amin. Itu harapan kami semua, Ibu. Iya sama. Iya. Baik Bu Os, bagaimana perasaan Bu Os setelah kita melakukan coaching pada hari ini? Iya Ibu, terima kasih atas waktunya sehingga saat ini saya merasa sangat lega karena sudah bisa menceritakan apa yang saya rasakan atau permasalahan saya di sekolah pada saat ini, Bu. Ya alhamdulillah. Intinya di sini Bu Os akan melakukan sebuah inovasi baru, perubahan baru terhadap sekolah Bu Os ya. Iya, Bu. Akan dari teacher center menjadi student center ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan. Sebagaimana Bu Os sudah tergerak dan bergerak dan menggerakkan lagi Iya, komunitas Bu Os ke mudah-mudahan, depannya iya. Bu ya. Mungkin dengan demikian akan tercapailah tujuan Bu Os yang sesungguhnya. Iya, baik Ibu. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya hari ini. Ya Bu Os, mungkin lain kali kita dapat berbagi cerita lagi. Saya Iya. akan bersedia dengan senang hati menerima cerita-cerita dari Bu Os. Iya, jangan lelah ya Bu mendengarkan Dengan cerita senang saya lain hati. kali. Ya, saya pamit dulu. Iya, Assalamualaikum terima kasih, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah Ibu Mirna sudah selesai ya melaksanakan proses coaching. Ya Ibu Laila, alhamdulillah sudah selesai. Oke. Baik Ibu Mirna, sebelum kita melakukan penutupan, nah saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Mirna pasca Ibu Mirna melakukan supervisi kepada coaching. Nah yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melaksanakan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada coaching saya yang pada saat kali ini, saya sudah menjalankannya dengan menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coach tersebut bercerita dan mendapatkan solusi dari permasalahan. Baik, bagus sekali Bu Mirna sudah menerapkan tirta ya. Nah menurut saya nih Bu Mirna sebagai observer, Ibu Mirna tadi dalam proses coaching dengan coachingnya sudah menerapkan alur tirta yang sesuai, kemudian coachingnya berjalan dengan lancar. Ibu Mirna juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mampu memaksimalkan potensi coaching. Kemudian akhirnya coaching menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga prinsip coaching yang Ibu Mirna jalankan sudah sesuai dengan prinsip coaching yang kita pelajari nih. Nah pertanyaan terakhir ini Ibu Mirna sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Mirna kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja telah Ibu Mirna lakukan? Kompetensi yang ingin saya gali lagi adalah saya ingin mendalami lebih dalam lagi tentang alur tirta ini, sehingga saya dapat menjalankannya dan melakukan coaching lagi untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Oke, bagus sekali Bu Mirna. Baiklah Ibu, semoga nanti kita kedepannya dapat melakukan coaching ini dengan lebih maksimal ya Ibu. Sukses selalu buat Ibu Mirna. Sampai jumpa Ibu Mirna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Laila.